Bagaimana jadinya jika dunia shinobi diambang kehancuran karena invasi besar-besaran para Otsutsuki, dan satu-satunya harapan terletak pada gabungan kekuatan legendaris yang belum pernah bersatu sebelumnya? Inilah momen paling menegangkan ketika Nagato, Kawaki, dan Itachi dipaksa bertarung mati-matian melawan puluhan Otsutsuki yang turun langsung dari dimensi lain, masing-masing membawa kekuatan yang tak bisa diremehkan. Namun, bukan hanya jumlah yang jadi masalah. Taktik, koordinasi, dan kekuatan mereka kali ini jauh melampaui logika pertarungan biasa. Saat Nagato melancarkan strategi brutal yang menggabungkan Chibaku Tensei, Shinra Tensei, dan teknik segel neraka, satu persatu musuh mulai tumbang. Tapi justru di saat mereka mulai unggul, gelombang baru Otsutsuki yang lebih kuat datang, mengepung mereka dari segala arah. Serangan simultan multi-elemen pun diluncurkan tanpa henti. Dan ketika semuanya nyaris jatuh, sebuah keputusan gila dilakukan, meledakkan diri dengan cakra untuk menciptakan celah dalam pertempuran. Di tengah kekacauan, suara Boruto terdengar dari kejauhan, menandakan bahwa perang besar ini belum selesai. Bantuan dari Orochimaru pun datang, membangkitkan harapan terakhir di tengah badai kehancuran. Satu hal yang pasti, pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi soal siapa yang bisa bertahan paling lama dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Penasaran bagaimana strategi Nagato membuat ratusan Otsutsuki bertekuk lutut? Dan kenapa Orochimaru, sang ilmuwan gila, tiba-tiba jadi kunci kemenangan? Cerita ini akan membawa ke titik paling panas dari perang antar dimensi, tanpa jeda, tanpa belas kasihan. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga II Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seperti biasa nakama, biar enggak bingung kita berikan highlight utama dalam cerita ini. Highlight cerita. 1. Nagato aktifkan Rinnegan dan mulai nyegel Otsutsuki pakai jurus Chibaku Tensei. 27 Otsutsuki berhasil disegel, lalu dihajar masuk ke alam neraka lewat Jigokudo. 300-an Otsutsuki menyerang balik dari segala arah. 4. Nagato minta Kawaki dan Itachi ledakan cakra buat bikin asap tebal. 5. Serangan Otsutsuki terpental balik dan mengenai mereka sendiri. 6. 37 Otsutsuki langsung tewas dalam satu serangan balik. 7. Tersisa 70 Otsutsuki kasta tinggi yang jauh lebih kuat. 8. Boruto tawarin bantuan Madara, tapi Nagato minta Orochimaru aja. 9. Orochimaru datang, aktifkan mode Sannin terkuat. 10. Pertempuran makin memuncak, dan cerita berhenti di situ. Dari sini kita akan jelaskan poin-poin tersebut. Di tengah suasana yang menegangkan, Nagato berdiri tegak, memandang ke arah para Otsutsuki yang jumlahnya kian bertambah. Dengan suara tegas, ia memerintahkan Kawaki dan Itachi untuk mundur, sementara dirinya bersiap menghadapi ancaman tersebut. Kawaki, meski ragu, mematuhi perintah itu, sambil bertanya-tanya dalam hati tentang langkah apa yang akan diambil Nagato selanjutnya. Salah satu Otsutsuki dengan corak hitam di wajahnya melesat maju, mengendalikan bayangan gelap yang menjalar di tanah dan mengunci kaki Nagato. Tanpa gentar, Nagato mengucapkan, Shinra Tensei, melepaskan gelombang energi yang menghancurkan bayangan tersebut dan membuat lawannya terpental. Tanpa membuang waktu, Nagato membentuk segel tangan dan menyerukan, Rikudo Chibaku Tensei. Dari telapak tangannya, bola gravitasi melesat ke langit, menarik tanah dan para Otsutsuki ke dalamnya. Untuk mempercepat proses, Nagato menciptakan beberapa klon yang masing-masing meluncurkan Chibaku Tensei, sehingga beberapa bola gravitasi terbentuk di langit, menyegel 7 Otsutsuki sekaligus. Namun, salah satu Otsutsuki yang sebelumnya mengecilkan kubus Kawaki berusaha membebaskan rekan-rekannya dengan menembakkan biji udama ke arah bola gravitasi tersebut. Menyadari ancaman itu, Nagato menggunakan Bansho Tenin untuk menarik bola gravitasi kembali ke arahnya, lalu memanggil Jigokudo, sebuah monster besar dengan mulut menganga. Dengan cepat, Nagato menghancurkan bola gravitasi, melepaskan 7 Otsutsuki yang lemah, kemudian mengikat mereka dengan rantai khas klan Uzumaki dan memasukkan mereka ke dalam mulut Jigokudo, mengirim mereka ke alam neraka. Setelah itu, Nagato menempelkan tangannya ke tanah, menciptakan segel hitam yang bersinar terang. Dari segel tersebut, muncul puluhan Jigokudo, siap membantu dalam pertempuran melawan ratusan Otsutsuki yang tersisa.
Nagato sadar bahwa ia harus segera menyelesaikan pertarungan ini untuk membantu Boruto yang sedang menghadapi Dewa Otsutsuki tertinggi. Tiba-tiba, seorang Otsutsuki bermata Jougan menerjang, menghancurkan beberapa Jigokudo. Ia melesatkan banyak Shinjukai Kotan ke segala arah, berusaha melilit Nagato, Itachi, dan Kawaki. Kawaki merespons dengan meluncurkan batangan besi hitam ke arah Otsutsuki tersebut, namun dua Otsutsuki lain muncul di belakangnya, bersiap menghantam dengan Tomogoroshi Haikotsu. Sementara itu, 5 Otsutsuki mengepung dari atas, masing-masing mengendalikan elemen berbeda, Raiton, Katon, Suiton, Doton, dan Jinton, yang mereka lesatkan secara bersamaan ke arah Nagato dan rekan-rekannya. Serangan datang dari segala arah, membuat Itachi berseru, "Nagato, Kawaki, ini berbahaya. Serangan mereka terlalu rapat, kita tidak punya celah untuk menghindar." Kawaki menambahkan, "Nagato, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari serangan sebanyak ini?" Dengan tenang, Nagato menjawab, "Kalian tidak perlu khawatir. Kawaki, gunakan bom cakra dari karmamu dan ledakan di sini. Itachi, ledakan Yasaka Magatama secara bersamaan dengan Kawaki. Jangan arahkan ledakan itu ke mereka, cukup di area kita bertiga. Ledakan saat serangan mereka mendekat." Kawaki ragu, "Apakah kau yakin? Kita bisa terluka oleh serangan kita sendiri." Itachi menimpali, "Kawaki, turuti saja apa kata Nagato. Dia pasti sudah memikirkan strateginya." Meski enggan, Kawaki setuju. Ia memusatkan cakra pada karmanya, menciptakan bom cakra besar, sementara Itachi mengaktifkan Susanoo dan menyiapkan Yasaka Magatama. Saat serangan para Otsutsuki mendekat, keduanya melepaskan ledakan dahsyat di sekitar mereka. Asap merah pekat menyelimuti area tersebut, mendorong kembali serangan lawan. Dalam kekacauan itu, Nagato memanfaatkan momen dengan menggunakan Shinra Tensei, memantulkan serangan para Otsutsuki kembali ke arah mereka. Akibatnya, sekitar 20 Otsutsuki terkena serangan mereka sendiri, berubah menjadi abu dan mati. Kawaki, terkesan, berkata, "Luar biasa. Sekarang aku mengerti mengapa kau memerintahkan kami meledakkan bom cakra di sini." Nagato menjelaskan, ledakan itu menciptakan asap tebal yang menutupi gerakanku, memungkinkan aku menggunakan Shinra Tensei tanpa mereka sadari. Jika tidak, mereka bisa menghindari pantulanku dengan mudah. Itachi menambahkan, "Kau sangat jenius, Nagato. Kita telah mengalahkan 37 Otsutsuki, tapi masih tersisa 70 lagi. Sepertinya mereka lebih kuat dari yang sebelumnya." Saat mereka berbicara, suara Boruto terdengar melalui komunikasi Ino, "Paman Itachi, Nagato, Kawaki, apakah kalian baik-baik saja di sana?" Nagato menjawab, "Ya, tapi para Otsutsuki yang kami hadapi sangat banyak." Boruto menawarkan bantuan, "Apakah perlu aku mengirimkan Paman Madara ke sana?" Nagato menolak, "Madara lebih baik membantumu melawan Dewa Otsutsuki tertinggi. Mungkin Orochimaru bisa membantu kami di sini." Boruto setuju dan menghubungi Orochimaru melalui Ino. Orochimaru, yang sedang bertarung melawan Ko dan Delta, setuju untuk membantu Nagato. Ia meninggalkan pertarungan kepada Kabuto, Himawari, dan Kaguya, lalu bergegas menuju lokasi Nagato dengan menunggangi ular Kuchiyose-nya. Setibanya di sana, Orochimaru melihat Nagato, Kawaki, dan Itachi dikepung oleh 70 Otsutsuki berkasta tinggi. Ia segera bergabung dengan mereka, mengaktifkan Sannin Mode ke tahap tertinggi. Nagato mengakui perkembangan Orochimaru. "Sannin Mode? Kau benar-benar telah berkembang, Orochimaru." Nagato kemudian mengubah tangannya menjadi Surado dan berkata, "Baiklah, kita berempat akan berkolaborasi semaksimal mungkin. Kita akan hajar mereka semua tanpa ada yang tersisa." Para Otsutsuki, yang terbang di udara dengan ekspresi mengejek, salah satunya berkata, "Kalian memang berhasil membunuh 37 rekan kami, tapi jangan senang dulu. Kami yang tersisa berbeda dari mereka. Bersiaplah, kalian akan kami musnahkan semuanya." Dengan itu, para Otsutsuki menyerbu Nagato. Wah, itu bakalan menarik sih. Karena itu sob, epilog cerita ini ke depannya bakalan lebih seru. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kekuatan gabungan Nagato, Itachi, Kawaki, dan Orochimaru benar-benar cukup untuk menahan gempuran 70 Otsutsuki kasta tinggi yang kekuatannya jauh di atas rata-rata? Kalau yang sebelumnya bisa dilibas dengan strategi cerdas dan serangan balik mendadak, bagaimana dengan yang satu ini? Mereka bukan lawan yang bisa diremehkan, apalagi ketika terlihat mulai mengepung dari segala arah dengan ekspresi percaya diri yang bikin merinding.
Dan satu hal yang masih jadi misteri besar, di mana Boruto selama semua ini terjadi? Apakah pertarungannya melawan Dewa Otsutsuki tertinggi akan mempengaruhi jalannya pertempuran utama ini? Atau justru ada rencana besar lain yang sedang disiapkan di balik layar? Pertempuran ini baru permulaan dan rasanya yang paling mengguncang masih belum dimulai. Jadi kesimpulannya, pertempuran kali ini jadi bukti bahwa kekuatan bukan satu-satunya penentu kemenangan strategi, kerjasama, dan momen yang tepat juga jadi kunci penting. Nagato tampil luar biasa dengan kekuatan Rinnegan-nya yang nyaris tak terbendung, tapi tetap butuh support dari Kawaki, Itachi, dan kehadiran Orochimaru yang jadi penyelamat tepat waktu. Ledakan bom cakra, ilusi asap, hingga teknik pemantulan serangan berhasil membuat situasi yang nyaris tanpa harapan jadi berbalik total. Namun, meski 37 Otsutsuki berhasil dilenyapkan, bayangan ancaman yang lebih besar sudah mulai tampak. Masih ada 70 Otsutsuki elit yang siap menyerbu tanpa ampun. Keempat tokoh ini mungkin sudah habis-habisan, tapi pertarungan belum selesai dan justru baru masuk babak paling menentukan. Kisah ini bukan cuma soal kekuatan, tapi soal tekad untuk bertahan meski yang dihadapi adalah bencana skala dewa. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.